Bacaan harian bersama John Main. Tanggal 7 Oktober. Saya kira memang benar, jika orang mengatakan bahwa kita semua mulai bermeditasi sebagai orang yang egois, dan krisis pertama yang kita hadapi adalah ketika dalam bermeditasi kita mengalami kemandulan egoisme, kekeringan, kehampaan. Kita semua, saya kira, ketika kita mulai, sampai pada titik ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang saya dapatkan dari meditasi? Apa manfaatnya bagi saya? Atau apakah ini sama saja dengan lainnya? Apakah saya akan sampai di sini, tanpa mendapatkan apa-apa, selain kemandulan? Tentu saja kita tergoda untuk menyerah untuk lari dari kemandulan baru, dan mungkin bahkan lebih dalam. Pada titik inilah, kita semua harus membuat tindakan iman. Kelihatannya imanlah yang masuk ke dalam kegelapan, dan merangkul kemandulan, tetapi kita tidak mungkin dapat merangkulnya tanpa sepenuhnya meninggalkan. Harus tindakan iman yang total. Dengan kata lain, kita harus berkomitmen pada meditasi, dan pada mantra sebagai jalan bagi kita untuk dapat membuat komitmen untuk melepaskan kesadaran diri. Sebetulnya, kita sedang berkomitmen untuk melepaskan kemandulan kita. Meditasi adalah pertumbuhan dan transendensi. Sama seperti tanaman yang kita tanam, dan kita pelihara berada dalam keadaan transendensi diri terus-menerus meninggalkan keadaannya yang sebelumnya, dan menjadi yang sekarang, demikian juga halnya dengan kita, dalam perjalanan pertumbuhan rohani ini. Biji itu adalah tunas, tunas itu adalah batang, batang itu adalah buah dan seterusnya. Meditasi adalah gerakan mengalir transendensi diri, yang terungkap sebagai satu realitas pribadi apa adanya kita, dalam Tuhan yang selalu hadir. Dalam meditasi, kita seutuh dan sepenuh mungkin terbuka pada kasih saat kini. Jika kita dapat setia, selalu kembali setiap pagi dan setiap petang, kemampuan kita untuk mengasihi akan berada dalam keadaan terus bertumbuh setiap hari, kualitasnya terus diperdalam, dan jangkauannya semakin meluas. Inilah yang dipahami oleh Santo Paulus, sebagai buah dari iman, dalam proses menghidupi kehidupan Kristiani. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar, tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai, dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13.